Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillahi wa bihi nasta'in. Wassalatan wassalaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul qur'anal karim bilisanin arabiyyin mubin. Wa ba'du. Sekarang kita memasuki bait yang ke-12 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita langsung saja mulai dari siwahuma. Siwahuma ini apa nih? Posisinya dulu kita bahas. Posisinya adalah khobar. Dan karena dia di awal, maka kita katakan khobar muqaddam. Kemudian terjemahannya adalah selain keduanya. Jadi siwa ini nanti termasuk di dalam adatul istisna. Namun di sini dia memang tidak pada posisi itu, tetapi maknanya dalam menyelainkan atau mengecualikan adalah tetap. Maka tetap kita katakan selain keduanya. Siwahuma selain keduanya. Selain keduanya apa? Tentu maksudnya selain fi'il dan isim. Kita lanjutkan dulu ke al-harfu. Al-harfu adalah mubtada. Terjemahannya huruf. Jadi kalau kita terjemahkan berdasarkan susunan mubtada dan khobar, maka seperti ini. Huruf adalah selain keduanya. Maksudnya selain fi'il dan isim. Kan kalau kita mendefinisikan sesuatu, yang kita definisikan itu yang dikedepankan. Misal kita mau mendefinisikan pintu, maka kita katakan pintu adalah gini, kan seperti itu. Maka itulah di sini al-harfu adalah mubtada. Karena kita sedang mendefinisikan huruf. Huruf adalah, huruf adalah selain isim dan fi'il. Jadi kalau ada dalam teks suatu kalimah isim, kita mengenal dengan ciri-cirinya. Kemudian kalau ada kalimah fi'il di dalam suatu teks, maka kita juga mengenal dengan ciri-cirinya. Kalau huruf, huruf gampang. Kalau tidak isim, tidak fi'il, berarti dia huruf. Namun kalau mau lebih akurat lagi dalam huruf, ya silakan dihafal huruf ya, ada sekitar 80-an. Kira-kira seperti itulah dua kata ini ya, siwahumal harfu. Baik, kita lanjutkan ke kahal. Apa posisi kahal? Kahal ini adalah khobar. Khobar dari mubtada mahdzub, takdirnya adalah zalika. Jadi si huruf itu tadi kahal, seperti hal. Nah, gitu. Atau contohnya hal. Mungkin ada pertanyaan, kan kaf ini huruf jar. Sebagaimana pada bait yang sebelumnya ya, bil jarri gitu ya, wa tanwini wa nida wa al wal musnadin lil ismi tamyizun hasol. Dengan jar. Dengan jar sebagai tanda isim. Nah, di sini kok ada huruf jar, kaf ya, tapi depannya huruf? Maka jawabannya kembali yang seperti sebelumnya, hal di sini adalah biqasdil lafzi. Jadi tidak kita terjemahkan gini, kahal ini ya, tidak kita terjemahkan kahal sebagaimana apakah. Nah, tidak dengan begitu, tetapi sebagaimana hal. Nah, gitu. Jadi halnya itu yang diambil. Itulah yang dimaksud biqasdil lafzi. Berarti hal ini fi mahalli jarrin, dikarenakan dia dimasuki oleh huruf jar. Selanjutnya, wa di sini adalah huruf ataf ya. Kemudian fi ma'tuf ke hal. Berarti fi ini juga mahal jar. Posisinya adalah jar karena dia ma'tuf kepada yang berposisi jar. Begitu juga waw yang selanjutnya, walam ya, ini juga waw ataf, kemudian lam maktub juga ke hal. Jadi kalau kita terjemahkan sampai di sini, maka terjemahannya begini. Huruf adalah selain isim dan fi'il. Contohnya hal, fi, dan lam. Nah, seperti itu.
Baik, kita lanjutkan. Fi'lun. Fi'lun di sini adalah mubtada. Muncul pertanyaan, loh kok bisa mubtada tapi isim nakiroh? Maka jawabannya, karena isim nakirohnya ini disifati oleh mudhari'un. Mudhari'un ini posisinya adalah na'at, man'ut atas fi'lun. Nah, mengenai isim nakiroh boleh menjadi mubtada ketika disifati, ini sudah kita bahas pada les online nahwu level 1. Kemudian muncul pertanyaan, mudhari'un ini kok bisa jadi na'at? Nah, kembali ke materi les online level 1, mudhari'un ini adalah isim fa'il. Isim fa'il dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Itu adalah fi'ilnya ya, fi'il sulasi mazid biharfin wahid beserta masdarnya. Nah, kemudian isim fa'ilnya adalah mufa'ilun. Nah, inilah dia, mudhari'un. Jadi mudhari'un adalah isim fa'il. Karena isim fa'il berarti dia bisa menjadi na'at. Ingat syarat-syarat na'at yang sudah kita bahas. Baik, selanjutnya yali. Yali adalah khobar. Dalam hal ini dia khobar jumlah fi'liyah, karena di yali ini sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke fi'lun. Terjemahan yali adalah mengikuti. Selanjutnya, apa yang diikuti oleh fi'lun? Kan fi'lun tadi yang mengikuti ya, karena fi'lun tadi menjadi fa'il dari yali. Apa yang diikuti oleh fi'lun? Yang diikutinya adalah lam yang di sampingnya. Maka lam ini posisinya adalah maf'ulun bih. Dalam hal ini kita tidak usah terjemahkan. Seperti juga tadi fi'il mudhari, kita tidak usah terjemahkan. Jadi kalau kita terjemahkan dari fi'il mudhari sampai dengan lam, maka terjemahannya seperti ini. Fi'il mudhari adalah adalah yang dianya mengikuti lam. Selanjutnya kayasyam. Kayasyam di sini posisinya adalah khabar sebagaimana yasyam. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah mahdzub, takdirnya dzalika. Jadi cerita fi'il mudhari tadi itu dzalika kayasyam, seperti yasyam. Jadi nanti maksudnya seperti itu. Baik, sekarang mari saya tunjukkan penjelasan dari bait ke-12 ini. Dari awal lagi ya, siwahumal harfu. Huruf adalah selain fi'il dan isim. Kemudian ada contohnya di sini, ada 3, ada hal, fi, dan lam. Kenapa Kiai Musonib di sini memberikan contoh huruf yang 3 ini? Kenapa bukan huruf yang lain? Nah, maka ini ada maksudnya. Hal ini nanti mewakili pembahasan tertentu, begitu juga fi, begitu juga lam. Maksudnya mewakili pembahasan apa? Nah, ini saya tunjukkan bahwasannya huruf itu ada namanya ghairu mukhtas. Ada pula yang mukhtas. Maksudnya mukhtas itu khusus ya, dikhususkan. Sedangkan ghairu mukhtas tidak dikhususkan. Kita mulai dari yang ghairu mukhtas dulu, tidak dikhususkan. Maksudnya tidak dikhususkan adalah dia itu bisa ke fi'il, bisa pula ke isim. Contohnya hal. Inilah tadi hal ya. Makanya di bait ini contoh pertama adalah kahal, sebagaimana hal. Jadi hal ini ghairu mukhtas. Dia bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Baik, kita langsung ke contoh. Hal qama Zaidun. Apakah telah berdiri si Zaid? Nah, perhatikan hal di sini masuk ke fi'il madhi qama. Bisa? Bisa. Selanjutnya dia juga bisa ke isim. Contohnya hal Zaidun qaimun. Apakah Zaid adalah orang yang berdiri? Perhatikan hal masuk ke isim alam Zaidun. Bisa masuk ke isim? Bisa. Nah, karena dia bisa masuk ke fi'il, bisa juga masuk ke isim, maka dia disebut ghairu mukhtas. Selanjutnya yang mukhtas. Yang mukhtas ini terbagi 2. 1 hanya ke isim, 2 hanya ke fi'il. Hanya ke isim, contoh hurufnya adalah fi.
Nah, perhatikan di atas kahal wafi di dalam baitnya ya. Kemudian kita contoh dalam kalimat Zaidun fit dari. Zaid berada di dalam rumah. Jadi fi masuk ke isim. Dan memang fi nggak bisa ke fiil. Karena memang menjadi ciri khas ya. Sebagaimana pada bait yang sebelumnya, bil jarri, dengan jar waktu cerita tanda isim, di mana jar itu bisa jar dengan huruf. Ah, inilah salah satunya fi, huruf jar. Jadi dengan dimasuki huruf jar itu justru menjadi tanda isim. Maka nggak mungkin huruf jar bisa masuk ke fiil. Selanjutnya huruf yang khusus hanya ke fiil. Ini kalau dalam bait contohnya adalah walam ya, lam itu. Kemudian contoh dalam kalimat adalah lam yakum Zaidun, tidak berdiri si Zaid. Nah, perhatikan di sini yakum adalah fiil mudhari dan lam bisa masuk ke dalam fiil mudhari dan hanya ke fiil. Nah, inilah penjelasan dari bait siwahumal harfu kahal wa fi walam. Huruf adalah selain isim dan fiil seperti hal, fi dan lam. Baik, kita lanjutkan. Fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari adalah yang dia mengikuti lam. Contohnya yasham. Nah, jadi pada bait ini lam menjadi tanda bagi fi'il dan fi'ilnya khusus fi'il mudhari. Contoh masuknya adalah ke yasham. Jadi dia nanti menjadi lam yasham. Contoh lainnya adalah yang sudah kita bahas tadi, lam yakum. Yakum dimasuki lam. Sementara lam adalah ciri dari fi'il mudhari, berarti yakum adalah fi'il mudhari. Nah, seperti itu. Baik, sekian dulu pembahasan kita pada bait yang ke-12 ini. Wallahu a'lam.